Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan target costing atau costing goals pricing. Next, kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Rangga Alifka dengan NPM 0221201491, Novik Eka Putri dengan NPM 0221201453, dan yang terakhir ada Anindya Saduk dengan NPM 0221201450. Ini ada konsep dasar pricing. Pengertian penetapan harga. Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Pricing bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dibandingkan dengan nilai yang dipersepsikan dari produk pesaing. Next. Di sini ada 4 tujuan penetapan harga. Yang pertama ada bertahan. Tujuan penetapan harga bagi perusahaan manapun adalah untuk menetapkan harga yang masuk akal bagi konsumen dan juga agar produsen dapat bertahan di pasar. Yang kedua ada meningkatkan laba saat ini. Sebagian besar perusahaan mencoba memperbesar margin laba dengan mengevaluasi permintaan dan penawaran jasa dan barang di pasar. Yang ketiga, ada penguasaan pasar. Perusahaan memberlakukan angka rendah untuk barang dan jasa untuk mendapatkan ukuran pasar yang besar. Lalu yang terakhir, ada pasar untuk ide inovatif. Perusahaan menetapkan harga tinggi untuk produk dan layanan mereka yang sangat inovatif dan menggunakan teknologi mutakhir. Selanjutnya ada jenis metode penetapan harga. Metode penetapan harga ini berorientasi biaya. Next. Kemudian ada cara menghitung. Jadi yang pertama ada cost plus pricing. Dalam penetapan harga ini, pabrikan menghitung biaya produksi yang dipertahankan dalam memasukkan presentasi tetap untuk mendapatkan harga jual. Peningkatan keuntungan dievaluasi pada total biaya atau total biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya, ada jika harga pokok produk A adalah 5.000 dengan markup 25% dari total biaya, harga jual akan dihitung sebagai berikut. Dengan rumus harga pokok produksi ditambah harga pokok produksi dikali markup presentasi dibagi 100, yaitu 5.000 ditambah 5.000 dikali 0,25 sama dengan 6.250. Jadi sebuah bisnis memperoleh laba sebesar 125. Yang kedua, next. Yang kedua adalah markup pricing. Markup pricing di sini sejumlah tetap atau presentasi dari total biaya suatu produk ditambah dengan harga akhir produk untuk mendapatkan harga jual suatu produk. Dengan contoh soal, jika biaya per unit sebuah coklat adalah 16.000 dan produsen ingin mendapat markup 20% dari penjualan, maka harga markup adalah biaya satuan dibagi 1 laba atas penjualan yang diinginkan, yaitu 16.000 dibagi 1 dikurang 0,20 sama dengan 20.000. Jadi, produsen akan membebankan 20.000 untuk satu coklat dan memperoleh keuntungan 4.000 per unit. Next. Yang ketiga adalah target returning pricing. Perusahaan atau firma menetapkan biaya produk untuk mencapai tingkat pengembalian investasi. Sebagai contoh soalnya, jika produsen sabun menginvestasikan
1 juta dalam bisnis dan mengharapkan ROI 20%, yaitu 200.000, maka perhitungannya biaya per unit sama ditambah pengembalian yang diinginkan dikali modal yang diinvestasikan dibagi dengan penjualan unit, yaitu 16 ditambah 0,20 dikali 1 juta dibagi 5.000 target return pricing sama dengan 20.000. Dengan demikian, produsen akan mendapatkan 20% ROI asalkan biaya dan penjualan akurat. Jika penjualan tidak mencapai 50.000 unit, maka pabrik harus menyiapkan grafik titik impas di mana ROI yang berbeda dapat diperhitungkan pada unit penjualan yang berbeda. Next. Selanjutnya, konsep dasar long run pricing akan dijelaskan oleh Rangga. Selanjutnya adalah konsep dasar long run pricing. Pengertian biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang merupakan perhitungan biaya produk yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Komponen biaya produksi jangka panjang. Seluruh komponen yang ada di dalam biaya jangka panjang sifatnya selalu berubah. Maka dari itu, komponen penting dalam jenis biaya produksi ini ialah perhitungan biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, serta biaya marginal. Dalam biaya produksi jangka panjang, biaya variabel merupakan biaya produksi yang mana jumlahnya bisa berubah sesuai dengan pengeluaran dan faktor produksinya. Sedangkan biaya rata-rata merupakan total biaya yang dibagi dengan jumlah produksinya. Selanjutnya ada konsep dasar target costing. Pengertian target costing yaitu target costing atau target biaya merupakan sebuah metode perencanaan laba dan manajemen biaya, di mana target biaya difokuskan pada produk. Dalam jurnal Chris Miyaji dan Aryani 2011-335, kamu juga bisa mengetahui apa itu target costing. Menurutnya, target costing merupakan proses penentuan biaya maksimum yang dimungkinkan untuk pembuatan produk baru. Tujuan target costing. Yang pertama itu mengurangi biaya. Untuk mengurangi jumlah biaya pembuatan produk baru, sehingga perusahaan bisa meningkatkan keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Yang kedua ada memotivasi. Untuk memotivasi seluruh karyawan di perusahaan agar mereka juga bisa memperoleh laba target ketika dilakukannya pengembangan produk baru, dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.